Merry Christmas, selamat Natal buat saudara semua, seluruh jemaat, semua pelayan Tuhan, semua leaders, Anda yang hadir di tempat ini maupun saudara yang mengikuti secara online. Dari manapun Anda berada, doa saya dan iman saya, Natal ini mendatangkan favor Tuhan. Natal ini mendatangkan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari kita baca firman Tuhan di Yohanes 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Karena dari kepenuhannya kita semua, perhatikan saudaraku perkataan ini, kita semua itu berarti termasuk Anda apa tidak? Anda yang percaya, Anda termasuk kita semua di sini, katakan saya. Boleh lebih keras lagi, katakan saya. Kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Artinya bukan cuma satu loh. Bukan cuma satu selesai. Tapi ada kasih karunia demi kasih karunia. Berarti ada waves. Ada gelombang. Dan saya ajak saudara untuk melihat hidup saudara saat ini. Mengimajinasikan, membayangkan hidup saudara saat ini. Diserbu oleh gelombang kasih karunia. Dan Natal ini mendatangkan kasih karunia dalam kehidupan saudara. Anda yang sakit, terima kasih karunia kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Anda yang saat ini sedang berbeban berat, terima kasih karunia kelegaan yang dari Tuhan. Anda yang mungkin mengalami banyak masalah hari-hari ini, seolah-olah gak henti-hentinya, serbuan masalah, tapi hari ini lihatlah serbuan kasih karunia lebih besar, ada damai, ada sukacita Tuhan yang melimpah atas kehidupan saudara. Amin. Karena itu ditulis kasih karunia demi kasih karunia. Kenapa kok kita bisa mengalami itu? Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bukan berarti di zaman Musa nggak ada kasih karunia. Tapi yang namanya kasih karunia itu mainly datang dari Yesus Kristus. Makanya kalau Anda teliti kata kasih karunia di Perjanjian Lama ada 20 kali. Tapi di Perjanjian Baru sejak Yesus Kristus datang ke dunia ada 127 kali. Artinya lebih daripada 6 kali lipat kasih karunia di Perjanjian Baru dibandingkan di Perjanjian Lama. Artinya melalui Yesus ada pelipat gandaan kasih karunia sedang dicurahkan. Jadi saya percaya sementara kita sedang merayakan Natal pada saat ini, saudara di tempat ini dipenuhi, dilimpahi oleh kasih karunia. You are highly favored. Amin. Saudara percaya itu? Kadang-kadang sebagian orang berpikir untuk orang lain kasih karunia. Tapi untuk orang seperti saya, apa layak menerima kasih karunia? Sebagian orang gak yakin doanya akan dijawab. Bahwa Tuhan mau mendengar. Tapi saya mau ngomong sama saudara hari ini. Sebesar-besarnya dosa saudara, kekurangan dan keterbatasan saudara, tapi saya mau declare bahwa kasih karunia-Nya lebih besar, lebih kuat, dan lebih dahsyat. Dan saya berdoa setiap orang di tempat ini tanpa terkecuali melalui Natal ini Anda terima minimal satu kasih karunia yang melimpah, yang besar, yang bisa Anda rasakan terjadi sungguh-sungguh dalam hidup saudara. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, judulnya adalah Favor to Flourish. Favor itu kasih karunia. Flourish itu berkembang, berbunga, bertumbuh, mekar, berlipat ganda. Jadi favor to flourish artinya adalah berkat supaya kita bisa berkembang. Tahukah saudara, untuk berkembang butuh yang namanya blessing dari Tuhan.
Butuh yang namanya favor dari Tuhan. Dan saya berdoa Natal ini mendatangkan blessing yang dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Sehingga dalam hidupmu bisa berkembang. Dalam karirmu berkembang sukacitamu. Berkembang kesehatanmu. Berkembang masa depanmu. Berkembang pekerjaan, keuanganmu. Berkembang kehidupan rohanimu. Juga berkembang. Ada yang namanya favor to flourish. Ayo kita baca di dalam Mazmur 92. Ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas. Kata bertunas dalam Alkitab bahasa Inggrisnya flourish. Ya, ini favor to flourish. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas. Sekali lagi, bahasa Inggrisnya flourish. Di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Kata segar ini balik lagi adalah apa? Flourish. Padahal sudah jadi tua. Saya berdoa favor yang kayak gini, Anda bisa nikmati dalam hidup saudara. Berkembangnya, flourishnya, mekarnya, bertumbuhnya bukan hanya waktu masih muda, tapi setelah tua pun. Atau STW, setengah tua. Atau ada yang lansia, sudah lanjut usia. Oh, saya berdoa sepanjang hidup saudara nggak pernah kering lagi. Tapi mulai hari ini ada favor yang menyebabkan Anda terus berkembang, terus mekar, terus bertumbuh, terus berbuah lebat di dalam kehidupan saudara. Karena itu ada sukacita yang melimpah. Nah, ditulis di sana tadi orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis begini. The righteous, orang benar, shall flourish. Akan berkembang like a palm tree. Seperti pohon palem. Jadi di Alkitab kita bahasa Indonesia ditulis pohon korma. Tapi dalam bahasa Inggris ditulis pohon palem. Ternyata dua ini masih kerabat. Itu sebabnya kadang-kadang diterjemahkan pohon korma. Kadang-kadang diterjemahkan pohon palem, dan itu mereka memang punya kemiripan. Dan buat sebagian orang saudaraku, baik pohon korma, pohon palem ini, mereka adalah simbol dari sukacita, itu yang pertama. Dari bentuknya aja meriah sekali ya, semarak sekali ya, pohonnya luar biasa sekali. Jadi yang pertama sukacita. Tapi yang kedua adalah kemenangan. Jadi hari ini saya berdoa dua blessing ini Tuhan berikan di dalam hidup saudara. Berkat atau favor untuk saudara berkemenangan dan juga berkat untuk bersukacita. Yang mau katakan amin dan kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita mulai dulu yang pertama, yaitu favor to flourish. Yang pertama adalah favor untuk kita bisa berkemenangan di dalam kehidupan kita. Tadi ditulis di sana, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Nah, tahukah saudara ada sesuatu yang menarik dari pohon korma ini? Khususnya cara dia ditanam. Ternyata yang namanya biji korma, itu kalau ditanam, maka dia akan ditaruh di atas tanah berpasir, lalu ditindih dengan batu yang besar di atasnya. Coba Anda renungkan itu. Saya sekian minggu yang lalu suka ngelihat video di YouTube time lapse tentang benih kalau ditaburkan di tanah, terus kemudian dikasih air dan di video. Jadi dari sisi yang dikasih gelas supaya bisa di video transparan. Ternyata yang namanya benih ini kalau nggak ditaburkan tetap benih. Benih yang sama begitu ditaburkan di tanah, dikasih air, itu kayak sudah dikasih DNA. Itu sudah kayak filenya surgawi, tiba-tiba dia mulai mekar. Tiba-tiba benih itu akarnya mulai muncul, terus kemudian dia akan mulai bertumbuh. Oke, saya ngelihat itu indah sekali. Nah, tapi yang istimewa dalam case-nya
pohon korma ini, benih yang sama, ditumpu dengan apa tadi? Batu di atasnya. Apa yang terjadi ketika dikasih batu di atasnya? Mau tumbuh ke atas bisa nggak? Nggak bisa. Jadi terpaksa benih itu tumbuhnya ke bawah. Tadinya dia mau cepat naik ke atas. Tapi karena ada batu, terhalang. Nggak bisa, nggak kuat. Dia tumbuh ke bawah. Dan hari demi hari, akar itu makin panjang. Akarnya makin besar. Akarnya makin kuat. Dia mulai menjalar kemana-mana. Dia mulai menjadi fondasi yang sangat kuat. Dia mulai menyerap sari-sari makanan. Dan kemudian dia mulai terus sampai dapat air. Dan itu cukup untuk menghidupi. Dan dia tambah kuat. Dan semakin kuat. Sampai di satu titik kekuatannya cukup. Batu yang tadinya menghalangi dan menindih di atasnya akan ditembusnya. Dan dia akan bisa muncul. Dan dia akan bertunas, bertumbuh seperti pohon korma. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ini artinya kemenangan. Walaupun dihalangi, walaupun ditindih, walaupun dianiaya. Tapi akhirnya yang terjadi kemenangan. Saya berdoa favor yang seperti ini Anda bisa terima dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin yang kau alami adalah aniaya. Mungkin yang kau alami adalah saudara diserobot, saudara dijegal, Anda diperlakukan tidak adil. Saudara maunya naik, namanya insting ya. Benih itu insting, dia maunya naik. Tapi ada yang menghalangi ini. Ada yang menindih ini. Ada yang menekan, Anda ditekan-tekan, Anda diturunin terus di bawah. Tapi saya berdoa hambatan apapun yang Anda alami, masalah apapun, tekanan apapun, pressure apapun yang datang dalam hidup saudara. Tidak membuat Anda berhenti, tidak membuat Anda menyerah. Anda terus bertumbuh, dari waktu ke waktu terus bertumbuh. Akar-akar saudara terus bertumbuh dan sampai di satu titik menang. Saya deklarasikan kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Kenapa kok harus seperti itu? Sebenarnya simpel, karena pohon korma itu ada di padang gurun. Ada di lingkungan yang ekstrim. Ada di cuaca yang ekstrim. Kadang-kadang anginnya pun juga ekstrim. Kalau akarnya nggak cukup kuat, dia cepat-cepat bertumbuh, cepat naik ke atas, tapi ke bawahnya belum kuat. Begitu dihantam sama angin yang ekstrim, dia sudah naik tinggi pun dengan cepat dia roboh. Justru dikasih ditindih batu awalnya nggak menyenangkan, ditindih, dihalangi itu selalu tidak menyenangkan, ditekan-tekan itu selalu tidak menyenangkan. Harusnya sudah bisa naik, tapi terus di bawah itu tidak menyenangkan. Tapi ternyata apa yang awalnya tidak menyenangkan di kemudian waktu jadi blessing yang luar biasa. Karena sesungguhnya itu momen untuk kita bisa memperpanjang akar kita, memperkuat akar kita. Dan sampai di satu titik naik ke atas. Naiknya dengan kokoh, naiknya dengan kuat. Gak peduli apapun yang terjadi, tapi tetap kokoh dan kuat. Doa saya seperti itulah hidup saudara. Apapun yang terjadi Anda tidak menyerah. Anda terus berdiri dengan kokoh karena ada akar-akar yang kuat yang Anda bangun di saat susah. Kita saat ini sudah ada di penghujung tahun 2023. Saya tidak tahu satu demi satu apa yang Anda hadapi sepanjang tahun ini. Saya percaya kepinginnya kalau kita ngelakuin sesuatu cepat naik, cepat maju, cepat jadi. Tapi bisa jadi ada di antara saudara di tempat ini yang dalam hidupmu bahkan di akhir tahun ini seolah-olah Anda belum punya kesaksian. Anda ngelihat yang lainnya bertumbuh, yang lainnya sukses, yang lainnya maju. Tapi kok Anda sendiri yang ketahan, Anda sendiri yang kayaknya jalan di tempat. Anda sendiri bahkan ngalami kemunduran. Terus di bawah benih itu enaknya naik ke atas ngelihat semuanya. Matahari cerah, dunia indah. Tapi ditekan terus di bawah. Berapa banyak orang ngerasain seperti itu? Terus di bawah. Terus gak kelihatan apa-apa. Gak ada hasilnya apa-apa. Tapi saya tantang saudara. Perkuat akar saudara.
Oke, justru di dalam kesesakan itu perpanjang akar doa saudara. Jujur saja saudaraku, mayoritas dari kita kalau bukan karena kesulitan, doanya pendek. Justru kesulitan yang membuat Anda berakar di dalam doa. Iman saudara menjadi kuat. Anda belajar untuk bergantung sama Tuhan. Anda belajar untuk mengandalkan Tuhan. Anda berakar di dalam iman saudara melalui masalah. Betul apa tidak? Melalui kesulitan. Coba saya ajak saudara merenung. Kalau dalam hidupmu semuanya lancar, serba kelimpahan, semuanya baik, happy-happy semuanya. Saya tanya, doa puasa enggak? Apalagi kita ada di area peak. Surga kuliner. Kalau bisa makan enak, ngapain saya harus doa puasa? Saya mau ngomong sama saudara, akar doa puasa itu bertumbuhnya, bertambahnya justru di dalam kegelapan. Justru dalam tekanan. Justru di dalam kesusahan. Di situ akar kita mulai bertumbuh tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Tanpa kesulitan, kalau semuanya serba gampang, serba enak. Seringkali akar kita pendek. Gak bisa mencapai potensial. Makanya kadang di dalam hidup kita, Tuhan izinkan batu nindin kita. Batu menghalangi kita. Semua penghalang itu kita gak suka, gak happy. Tapi apa yang awalnya gak menyenangkan, ternyata menjadi berkat yang besar dalam kehidupan kita. Jadi hari ini jangan iri kalau ngelihat teman, kalau ngelihat orang lain maju lebih cepat. Naik lebih cepat daripada saudara. Karena yang awalnya maju lebih cepat, nanti ke depan bisa roboh loh. Benar apa tidak? Kadang-kadang saya sendiri berusaha mengingatkan diri sendiri dalam mendidik anak. Kita sebagai orang tua, saudara juga ya. Kalau saudara punya anak, kita pasti kepinginnya memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Tapi rasanya Tuhan ingatkan di hati saya. Kalau enggak hati-hati, semuanya serba kita mudahkan, enakkan, nyamankan, gampangkan. Akhirnya akar mereka enggak cukup kuat. Mereka belum lapar pun sudah disediain hidangan di depannya. Mereka belum punya keinginan beli baju baru pun kita sudah belikan semuanya dengan lengkap. Akhirnya berapa banyak anak-anak yang hidupnya pokok taunya gampang, taunya enak. Tapi nggak punya akar kerja keras. Nggak punya akar tekad yang kuat dalam hidup ini. Nggak punya akar fighting spirit perjuangan, daya juang yang tangguh. Nggak punya akar ketekunan dan kerajinan yang kuat. Dia mau dikasih warisan besar pun, mau dikasih 1 miliar, 10 miliar. Tapi kalau perjuangannya loyo, ketekunannya loyo, gak lama saudaraku, habis itu. Sebaliknya orang yang melalui kesulitan, kesusahan, tapi melalui semuanya itu, akar ketekunannya tambah kuat, daya juangnya tambah kuat, kreativitasnya tambah kuat, pengalamannya tambah kuat. Orang yang seperti itu, yang akan melejit naik ke atas orang benar, bertunas seperti pohon kurma. Doa saya favor yang seperti itu. Anda terima, Anda terima, Anda terima di dalam kehidupan saudara. Anda bisa melihat dalam kehidupan Daud juga mengalami hal yang sama. Daud itu sejak dari kecil, dia itu seperti kayak pohon kurma yang ditanam terus kemudian ditumpuk batu di atasnya. Sejak dari kecil sudah dibeda-bedakan. Kakak-kakaknya yang lain dikasih kesempatan jadi tentara, jadi pejabat, jadi jenderal. Cuma Daud yang disuruh mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Coba renungkan, jadi kesempatannya lain. Kesempatan majunya beda. Dan mengembalakan 2-3 ekor kambing domba itu pun dia harus bertaruh nyawa. Dia harus berhadapan dengan binatang liar, berhadapan dengan serigala, berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang. Untuk sesuatu yang kecil, dia harus fight-nya habis-habisan. Menang pun gak ada yang tepuk tangan. Benar apa tidak? Menang pun seolah-olah no trophy. Gak ada glorinya. Tapi dia harus melalui semuanya itu. Suatu saat Nabi Samuel datang ke rumah bapaknya, mau memilih salah satu
dari anak-anak yang ada menjadi raja buat bangsa Israel. Bapaknya panggil semua kakak-kakaknya. Semuanya diundang kecuali Daud. Balik-balik lagi, ini pohon korma nih. Ini jenis yang sejak dari kecil belum apa-apa pun sudah selalu ditekan, selalu dibatasi, selalu dihalangi. Ternyata justru dari semuanya itu, kalau Anda baca dalam Mazmur-Mazmur yang ditulis oleh Daud, dari situ Daud berlari sama Tuhan. Hanya Tuhan, Engkau gunung batu keselamatanku, Engkau kubu pertahananku. Tuhan, Engkau bagian dan warisanku selama-lamanya. Mungkin awalnya dia kepengen berharap sama manusia, sama orang tua, sama keluarganya sendiri. Tapi ternyata keluarganya nggak bisa diharapkan. Dia larinya justru sama Tuhan. Dia tambah dekat sama Tuhan. Dia bergantung sama Tuhan. Akar doanya tambah kuat. Akar hubungan pribadinya tambah kuat. Akar firmannya tambah kuat. Akar imannya tambah kuat. Oh, saya berdoa. Kalau ada di antara ini yang sedang menghadapi masalah yang berat. Masalah berat itu tidak akan menghancurkan saudara. Tapi masalah yang berat itu akan memperkuat doa saudara. Memperkuat iman saudara. Memperkuat kehidupan pribadi, kedekatan saudara dengan Tuhan. Membuat Anda semakin mengandalkan Roh Kudus dalam hidup saudara. Itu yang dialami oleh Daud. Dan ketika dia mulai berhadapan dengan serigala, dengan singa, dengan beruang. Dia mulai get the experience. Sebelum dia menghadapi Goliat, dia sudah terlatih dulu. Dia menghadapi singa, dia menghadapi serigala beruang. Dia tahu, dia belajar triknya, dia belajar tekniknya. Dia belajar bagaimana untuk menekel musuh. Bagaimana untuk mengatasi situasi. Kalau dia nggak menang lawan serigala, kalau dia nggak dilatih melawan singa, melawan beruang. Begitu Goliat muncul, dia maju, habis dia. Berapa banyak dari saudara saat ini sedang menghadapi serigala-serigala dalam hidupmu. Serigala yang berusaha untuk menerkam saudara. Atau mungkin saudara sedang berhadapan dengan singa yang mengaum-ngaum. Dan Anda gak nyaman sekali. Kadang-kadang kita ngalami gitu loh dalam hidup kita ini. Ada singa-singa yang mengancam kita. Ada singa-singa yang membuat kita susah sekali nih. Ada dalam keadaan yang sangat terjepit. Kayaknya saudara ditekan luar biasa. Bisa jadi singa itu adalah atasan saudara sendiri. Bisa jadi singa itu adalah orang yang saudara tahu Anda butuh dia banget. Tapi tipe orangnya ya kayak gitu. Saya mau ngomong begini sama saudara, Daud pun, bukan cuma saudara, Daud pun harus menghadapi serigala, Daud pun menghadapi singa, Daud pun menghadapi beruang. Tapi dari situ akar hikmatnya mulai bertumbuh, pengalamannya mulai berkembang. Oh, kalau menghadapi situasi kayak gini, ini harus saya lakukan. Oh, kalau menghadapi jenis orang seperti ini harus saya kerjakan. Dia mulai belajar di situ. Beda sama kalau Daud jadi anak manja. Ngertinya orang tuanya yang perang buat dia, kakak-kakaknya yang melindungi dia. Begitu dia sendirian, terekam habis dia. Kadang-kadang ancaman, singa, serigala, beruang yang di awalnya rasanya menyesakkan hidup kita. Ternyata itu adalah training yang dari Tuhan untuk mengajar kita bagaimana untuk berperang, bagaimana untuk bertempur, dan bagaimana untuk bisa menang di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, jangan putus asa, jangan menyerah. Anda harus lalui semuanya itu. Kuatkan dan teguhkan hati saudara. Karena ada favor yang dari Tuhan yang menyertai saudara dan akan memberikan kemenangan. Amin. Tahu nggak saudara bahwa dari Daud diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja. Sampai dia benar-benar bisa jadi raja, butuh 17 tahun. Artinya seperti pohon korma tadi ditindih sama batu. Gak secepat itu, diurapi jadi raja, dikasih janji jadi raja. Hari ini, besok langsung jadi. Kalau gak jadi terus protes, kok belum? Mana rencana Tuhan? Mana janji Tuhan? Ada prosesnya ternyata. Daud pun orang yang dikenan oleh Allah. A man after God's own heart pun melalui proses itu. 17 tahun. Gak kemana-mana dia. Dikejar-kejar Saul ya.
Terlunta-lunta di gua Adulam ya. Nubuatnya, janji Tuhannya, raja. Realitanya gua Adulam. Pelarian. Nobody. Tapi ternyata di momen gelap itu, akarnya terus bertumbuh. Akarnya semakin kuat. Ini yang jadi persiapan Tuhan kasih sama dia. Momen mempersiapkan diri. Sehingga ketika waktunya tiba. Kairos dari Tuhan tiba. Untuk dia melejit naik ke atas. Dia jadi pohon korma. Yang gak peduli anginnya sekuat apapun. Cuaca ekstrimnya. Tantangannya se-ekstrim apapun. Dia tetap kokoh. Bedanya Daud sama Saul gitu. Kalau Saul. Begitu tahu dia jadi raja. Langsung cepat jadi raja. Tanpa proses. Cepat naik, tapi setelah itu cepat sekali kehilangan perkenanan Tuhan. Karena hatinya belum ditempa. Orang kalau hatinya belum ditempa hari ini ngomong cinta Tuhan, besok ninggalin Tuhan. Orang kalau imannya belum ditempa hari ini ngomong amin, percaya. Besok meragukan mana katanya doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar. Kuasa belum ketempa, itu Saul. Gampang berubah. Belum ketempa, makanya kehilangan perkenanan Tuhan. Akhirnya endingnya menyedihkan. Banyak orang dalam hidupnya cepat naiknya. Tapi lebih cepat turunnya. Karena apa? Akarnya belum ready, belum kuat, belum siap. Justru dia naik ke atas, bahaya. Karena akan ada tantangan yang lebih kencang. Yang hebat Daud, setelah akarnya kuat, baru dia naik jadi raja. Raja Yehuda. Terus raja atas seluruh bangsa Israel. Dan kerajaannya kokoh selamanya. Sampai Alkitab mencatat Daud menutup matanya, matinya saudaraku. Dalam keadaan penuh kekayaan dan kemuliaan. Jadi ada momen dalam hidup Daud itu gini. Di awal hidupnya seperti pohon korma tadi di bawah terus. Isinya kesukaran, kesempitan. Isinya kayak gitu terus. Besoknya lagi kesulitan lagi, kesempitan lagi, kesulitan, kesempitan. Karena baru mengembangkan akar. Untuk mengembangkan akar memang butuh batu yang menimpa dia itu. Tapi ketika momennya tiba-tiba kayak chapternya berubah. Oke, babnya berubah. Tiba-tiba tema hidupnya diganti oleh Tuhan. Jadi kemenangan, kemuliaan, kejayaan. Doa saya yang seperti itu juga Anda alami dalam kehidupan saudara. Anda yang saat ini mengalami kesukaran, kesempitan, kesesakan. Saya berdoa Tuhan gantikan dengan kemenangan. Tuhan gantikan dengan kemuliaan, kesaksian. Anda alami di dalam kehidupan saudara. Ini favor to flourish. Saya bersyukur dalam kehidupan saya ketika pertama kali saya diutus untuk belajar merintis gereja. Tadinya saya nggak ngerti loh saudaraku. Tapi sekarang saya ngerti dan saya bisa mensyukuri. Kenapa kok di tahun-tahun awal saya merintis gereja padahal saya sudah melakukan semua yang harusnya dilakukan. Tapi nggak ada terobosan, nggak ada pertumbuhan, nggak ada kemajuan. Isinya disalah mengerti, difitnah, isinya pertengkaran, isinya masalah. Tapi itu saya nggak suka, tapi itu yang saya butuhkan. Dulu saya nggak ngerti saya butuh itu. Sekarang saya paham saya ngerti saya butuh itu. Karena itu ada momen-momen saya benar-benar belajar tahu bagaimana harusnya berdoa. Dulu cuma ngerti berdoa, tapi sekarang benar-benar berdoa. Saudara dengar khotbah seperti ini, oh ya saya harus berdoa, itu baru ngerti. Tapi benar-benar berdoa, itu next step. Itu butuh sebagian orang, kakinya harus ditekuk dulu, tidak berdaya dulu, baru berdoa. Tanpa kesulitan, kadang-kadang kita tidak mampu berdoa. Benar? Saya ngalami seperti itu. Tapi dari saya berdoa. Di momen itu saya berhadapan dengan serigala, saya berhadapan dengan singa, saya berhadapan dengan beruang. Saya mengalami banyak hal yang sangat tidak menyenangkan. Tapi saya mau saksikan sama saudara hari ini, semua yang saya alami itu ternyata gini, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan
kebaikan. Apa yang Anda alami saat ini akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan kemenangan, akan mendatangkan favor Tuhan di dalam hidup saudara. Favor to flourish yang pertama, yaitu favor untuk menang. Walaupun menghadapi masalah, tetap mekar. Mungkin gak langsung naik ke atas, tapi akarnya tambah panjang, akarnya tambah kokoh, akarnya tambah kuat. Mekar sekalipun melalui masalah. Tambah satu lagi saudaraku. Favor to flourish yang kedua adalah favor untuk tetap bisa bersuka cita melalui semua yang Anda alami saat ini dalam hidup saudara. Memang nanti akan tiba waktunya kemenangan itu terjadi. Tapi dalam prosesnya saya berdoa gak nunggu menang baru happy. Tapi sejak dari hari ini, apapun masih terjadi dalam hidup saudara, Anda tetap bisa bersuka cita karena Tuhan, bergembira karena Tuhan. Bukan karena masalah, bukan karena persoalan, tapi bergembiranya karena Tuhan. Karena sekalipun melalui masalah, ada Tuhan yang menyertai kita. Sekalipun melalui sesuatu yang berat, ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Sekalipun menghadapi kesulitan, ada Tuhan yang mengajar kita bagaimana mengatasi setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita. Karena itu kita bergembira. Ini yang dilakukan oleh Maria. Hari ini kita merayakan Natal. Saya ingin ajak saudara untuk baca Lukas 1 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-50. Ditulis begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah. Maria ngomongnya hatiku bergembira karena Allah. Juru selamatku sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku apa? Bergembira. Boleh lihat ke depan sini? Menurut saudara harusnya Maria waktu itu gembira atau sedih? Dia dapat pesan dari malaikat Gabriel, engkau highly favor. Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai. Engkau akan melahirkan Mesias sang juru selamat dunia. Harusnya happy atau sedih? Sesuatu yang sama itu tergantung saudaraku. Kalau kita ngelihatnya setelah semuanya selesai, happy ending. Harusnya happy. Tapi Anda harus ngerti, kalau saudara jadi Maria waktu itu belum tentu happy. Kenapa? Karena sekarang dia harus mengandung Sang Mesias juru selamat dunia, padahal dia belum bersuami. Apa kata tunangannya? Alkitab mencatat bahwa Yusuf diam-diam berniat menceraikan dia. Berarti resikonya disalah mengerti. Betul apa tidak? Bahkan di zaman itu kalau orang didapati berbuat zina, dia bisa dilempari batu sampai mati. Taruhannya nyawanya sendiri. Nyawanya itu jadi resikonya. Belum tentu dia happy. Artinya dia ngomong ini dengan iman. Aku bergembira karena Allah. Aku bersuka cita karena Allah. Saya mau ngomong sama saudara, Anda belum tahu endingnya kayak gimana. Mungkin Anda hari ini baru menerima deklarasi. Salam, hai engkau yang dikaruniai. You are highly favored. Ada kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Tapi kenyataannya mungkin yang Anda alami lagi kesusahan. Lagi berat, lagi sulit semuanya dalam hidupmu. Sulit secara keuangan, bisnis lagi susah. Pekerjaan lagi berat. Saya berdoa Anda seperti Maria ambil keputusan bergembira karena Tuhan. Memang gak gampang. Tapi ini sebuah decision. Dan ada favor Tuhan yang memampukan kita. Makanya Alkitab mencatat tentang damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Melampaui akal tuh gak masuk akal. Harusnya ngalami seperti yang Anda alami. Stres. Sedih. Frustrasi. Tapi kok bisa tetap damai ya kamu ya? Kok bisa tenang-tenang saja ya? Bukannya kita gak ngerti resiko. Tapi kita bergembira karena Tuhan. Tuhan sumber sukacita kita. Tuhan pengharapan kita. Tuhan perlindungan dalam kehidupan kita.
Saya ajak saudara bergembira karena Tuhan. Maria pun yang highly favor pun ngalami hal-hal yang gak enak loh. Malaikat Gabriel ngomong, you are highly favor. Kasih karunia Tuhan tebal dalam hidupmu. Tapi ingat gak saudaraku, ketika Maria mau melahirkan sang Mesias, juru selamat dunia, cari tempat yang layak untuk melahirkan saja gak dapat. Terpaksa melahirkan di mana? Kandang yang hina. Ditaruh di pasungan. Coba saudara renungkan itu. Mungkin kita kalau jadi Maria, kita akan protes sama surga. Tuhan katanya I am highly favored. Katanya aku dikasih, dikaruniai, sangat dikaruniai, highly favored. Tapi hanya untuk melahirkan aja ngenes sekali, nggak dapat tempat. Mungkin itu juga yang Anda alami. Saudara percaya, you are blessed, Anda diberkati di dalam Yesus, Anda diberkati, ada anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup saudara. Tapi kenyataannya kenapa keuangan saya ngenes sekali, kenapa karir saya ngenes sekali, kenapa pekerjaan, keluarga saya ngenes sekali. Hebatnya, sekalipun harus ngalami yang kayak gitu, sekalipun dikejar-kejar oleh Raja Herodes karena anaknya mau dibunuh. Perkataan Maria nggak ikut ngenes. Tapi Maria ngomong, aku bergembira karena Tuhan. Aku bersuka cita karena Tuhan. Dia nggak kecewa sama Tuhan. Dia nggak ngomel sama Tuhan. Dia nggak bersungut-sungut sama Tuhan. Tetapi dia bergembira karena Tuhan. Saya berdoa, favor yang sama ini Anda bisa terima dalam hidup saudara. Melalui kesusahan itu, melalui semua keadaan yang menyesakan itu, Anda tetap bisa bergembira karena Tuhan. Anda terus bersuka cita karena Tuhan. Anda bisa naikkan ucapan syukur dan puji-pujian. Dan itu yang saat ini sedang kita lakukan. Walaupun kita menghadapi masalah, tapi kita tetap merayakan Natal. Kita tetap memuji, kita tetap menyembah, kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Itu favor. Dan itu yang Maria lakukan. Melalui semua kesulitannya, dia bergembira karena Tuhan. Dia nggak jadi kecewa. Justru karena itu, dia bisa mengalami janji Tuhan sungguh-sungguh tergenapi di dalam kehidupannya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Sukacitanya semarak sekali. Sukacitanya melimpah-limpah. Nggak hanya sukacitanya nanti waktu menang. Tapi dalam proses menuju kemenangan, saat masih pergumulan, saat harus masih mengembangkan akar-akarnya di bawah, sukacitanya meluap-luap. Itu yang membawa dia menikmati blessing yang lebih dan lebih lagi dari Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara, dalam hidup kita, kita akan diperhadapkan pada momen-momen ujian iman. Dan di momen itu pertanyaannya, apakah engkau akan menjadi kecewa sama Tuhan? Atau engkau tetap percaya janji Tuhan? Apakah engkau akan menjadi bersungut-sungut dan kemudian meninggalkan Tuhan? Atau Anda tetap bisa bersuka cita dan bergirang di dalam Tuhan yang menyelamatkan saudara? Tahu nggak saudara, dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir, dibawa Tuhan keluar menuju tanah perjanjian. Mereka itu sempat melalui satu daerah namanya Mara. Dan awalnya mereka excited sekali karena ada mata air di situ, mereka bisa minum. Bayangin ada padang gurun, sekarang ada mata air, bisa minum. That is miracle. Masalahnya ketika mereka minum air itu, apa rasanya? Pahit sekali, nggak bisa diminum air itu. Ini tes buat mereka. Ujian kekecewaan, puji Tuhannya, mereka nggak tinggal. Dicatat dalam Alkitab mereka move on. Mereka lanjut. Dengarkan baik-baik saudaraku, yang namanya marah, yang namanya ujian kekecewaan, harus dilewati semua orang. Tapi jangan ditinggali di situ. Semua orang akan mengalami situasi yang mengecewakan, situasi yang menyedihkan, situasi yang break our heart. Tapi jangan tenggelam dalam kesedihan, jangan terus tenggelam dalam duka cita. Dengan semua kehilangan yang Anda alami, jangan menjadi pahit hati saudara.
Mara jangan ditinggali, Mara mesti dilewati. Hanya ketika bangsa Israel lewat Mara, Tuhan tuntun mereka sampai ke Elim. Nah ini penting nih, dari Mara ke Elim. Apanya yang spesial dari Elim? Kita baca ayat yang terakhir. Ada di Keluaran 15 ayatnya yang ke-27. Tim musik bisa maju ke depan ya. Saya bacakan buat saudara, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada berapa banyak? 12 mata air. Tadinya di Mara satu aja mereka happy sekali dan itu kecewa. Ternyata kalau lulus dari kekecewaan, digantinya 12 mata air. 12 kali ganda. Oh saya berdoa, Anda yang tidak mau tinggal dalam kekecewaan. Walaupun apapun terjadi dalam hidup saudara, engkau tetap bersyukur. Engkau tetap memuji. Engkau tetap bergirang karena Tuhan. Engkau tetap beria-ria di dalam Tuhan. Saya mau deklarasikan favor ini. Favor yang seperti Elim ini Anda alami dalam hidup saudara. 12 kali ganda Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bukan cuma 12 itu saja. Lihat, di situ ada lagi. Dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Oke, waktu saya renungkan ini. Ada 12, ada 70. Apa ya meaningnya? Saya jadi teringat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya berapa murid? 12 murid. Terus ada murid yang lain lagi jumlahnya 70, itu Tuhan Yesus punya. Melalui murid-muridnya inilah Injil diberitakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Pelayanan Yesus mekar. Ini favor to flourish. Elim itulah favor to flourish. Anda mau mengalami favor to flourish, jangan tinggal di Mara. Anda harus lewat Mara. Tuhan akan bawa saudara sampai ke Elim. Jangan mau tinggal dalam kesedihan. Jangan mau tinggal dalam duka cita. Jangan mau tinggal mengasihani diri sendiri. Ayo hari ini bangkit, bergembira karena Tuhan. Bersuka cita karena Tuhan. Favor Tuhan yang melimpah tersedia di dalam kehidupan saudara. Dalam hidup saya ini saya boleh ngomong begini sama saudara. I am highly favored. I am loaded with favor. Saya bisa ngomong gini sama saudara. Saya bisa khotbah di sini sampai jam 12 malam. Cuma cerita tentang favornya Tuhan. Dan gak selesai-selesai. Karena I experience it day by day. Ada beberapa yang saya sudah ceritakan, tapi masih banyak yang saya belum ceritakan dan itu selalu new lagi, baru lagi, favor selalu baru lagi. Itu tadi wave, gelombang kasih karunia demi kasih karunia. Dan saya mau berdoa, sementara kita merayakan Natal hari ini, gelombang kasih karunia itu Anda juga alami dalam hidup saudara. Gak seorang pun yang dilewatkan, kita semua menerima kasih karunia. Inilah saatnya perkenananmu. Semuanya bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Amin, amin. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Mari bersama-sama kita angkat, lambai-lambaikan dua tanganmu. Katakan, inilah saatnya perkenananmu nyata atas kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. Amin. Kami percaya, kami terima sekarang. Ini
inilah saatnya perkenananmu lawat setiap kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Melimpah bagiku. Saya ajak saudara, lihat diri saudara melimpah dengan kebaikannya. Melimpah dengan kasih karunia-Nya, kemurahannya. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan. Lihatlah, yang kau lihat, ku berikan kepadamu. Jadi konsepnya dalam Tuhan itu gini, dia Bapak yang baik, dia ingin ngasih yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi bukan sekedar kita cuma nerima, tapi dimulai dari kita ngelihat dulu, kita percaya dulu. Yang kau lihat, ku berikan kepadamu. Tapi yang dia sediakan semuanya, available all. Tapi kalau kita nggak melihatnya, nggak mempercayainya, nggak menginginkannya, kita nggak dapat. Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib pun, menyediakan keselamatan. Tapi kalau kita belum melihatnya, kita belum mempercayainya, mengamininya, kita belum bisa terima itu. Begitu kita bisa melihat, begitu kita percaya, kita terima keselamatan itu. Saya ajak saudara, lihat kesembuhanmu, lihat you are highly favored. Lihat pintu-pintu terbuka dalam hidupmu. Lihat ada mujizat. Lihat ada jawaban doa. Lihat ada keajaiban. Momen Natal ini mendatangkan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan yang namanya kasih karunia, tadi kita sudah belajar. Kasih karunia datang melalui siapa? Yesus Kristus. That is the key. Karena itu saya mau kasih kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus masuk jadi Tuhan dan juru selamat dalam hidupmu. Ayo buka hati lebar-lebar. Undang dia jadi Tuhan dan juru selamatmu. Maka engkau akan menerima kasih karunia. Yang pertama yaitu pengampunan dosa. Dan yang kedua hidup kekal. Jaminan keselamatan pasti masuk dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya ini. Katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadilah Tuhan dan juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. You are highly favored. Tapi kadang dalam hidup kita ngalami seperti Maria. Highly favored. Tapi cari penginapan aja gak dapat. Cari tempat melahirkan aja gak layak. Highly favored seperti Daud. Tapi terlunta-lunta di gua Adulam. Jadi pelarian. Kayaknya realitas sama deklarasi firman Tuhan beda. Ternyata itu momen akarnya harus diperpanjang. Akarnya harus diperkuat. Saya mau ajak saudara datang sama Tuhan. Minta Tuhan anugerah. Tuhan beri aku kekuatan supaya akar-akar ini dalam hidupku bisa semakin panjang, semakin kuat, semakin kokoh. Mari semuanya angkat suara saudara. Angkat tangan saudara. Anda berseru, Anda berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan favor-Mu, berikan kekuatan-Mu supaya akar-akarku semakin bertumbuh. Akar imanku bertumbuh. Akar firman-Ku bertumbuh. Mampukan Tuhan, aku berdoa mendekat pada Tuhan. Biar akar ibadahku semakin bertumbuh. Mampukannya Tuhan. Oh, ralapasyara, lapakasyara. Akar kehidupan rohaniku semakin maju, semakin bertumbuh. Ora lapasyara, lapakasyara, lapasyara. Mampukan Tuhan akar ketekunan, akar kerajinan, akar kesabaran, akar hikmat. Biarlah semakin berkembang, semakin panjang, semakin kuat. Akar kematangan, akar tahan uji, daya
Mampukan Tuhan, mampukan kami, mampukan kami Tuhan. Favor to flourish, favor to flourish. I declare upon your life in the name of Jesus. Favor to flourish, favor to flourish. Terima. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mari katakan bersama-sama, ini saatnya. Inilah saatnya perkenananmu. Awas setiap umatmu, kebaikanmu, kemurahanmu datang bagiku. Amin. Amin. Inilah saatnya perkenananmu. Lawat setiap kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Sekarang jemaat saja, jemaat sendiri katakan, inilah saatnya. Inilah saatnya. Sekarang ini saatnya. Bukan besok, bukan bulan depan, tahun depan. Sekarang. I am highly favored. Sangat dikaruniai. Mari semuanya, lambaikan tanganmu, katakan. Inilah saatnya perkenananmu. Lawat setiap kami umatmu. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Kebaikanmu, kemurahanmu sungguh nyata. Melimpah bagiku. Haleluya. Thank you Jesus. Mari semuanya katakan bersama-sama. Amin. Anda diberkati hari ini. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, besok kita akan merayakan gongnya Natal 25 Desember. Dan di PIK Haleluya Center ini hanya satu kali ibadah Anda akan dilayani oleh Pastor Nita Setiawan. Ya, jadi saya percaya Anda akan sangat diberkati. Oke. Sementara di Soho Capital akan ada 3 kali ibadah, jam 9, jam 12, dan jam 3 sore. Besok saya melayani ganti di Soho. Ya, di sini Pastor Nita jam berapa ibadahnya? Jam 10. Jangan lupa, dan mari kita rayakan favor Tuhan yang nyata dan melimpah atas kita. Pengumuman yang kedua adalah di momen Natal sampai dengan akhir tahun ada promo UC khusus. Ya, UC Unlimited Conference 2024 pendaftaran ada diskon 10%. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Cepat daftarkan diri saudara karena ini sangat powerful dan luar biasa sekali. Ya, pastikan Anda bisa ikut. Dan yang terakhir, saya ajak seluruh jemaat, ayo kita jaga rumah Tuhan bersama-sama, rumah kita juga bersama-sama, menjaga kebersihan juga, baik Anda di ruang ibadah ini atau saudara di toilet. Kalau saudara membuang sampah, saudara boleh buang di tong sampah yang disediakan. Ya, karena selalu akan ada tong sampah, di toilet pun juga ada tong sampah. Saudara bisa, mari kita jaga kenyamanan bersama kita dalam beribadah. Amin. Kita angkat 2 tangan kita dan terima berkat Natal ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amin. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan.
dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan, amin.